وهدنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya. Nitip nitip. Gak live ya men yang rekam baik. Pantasnya dah. Tinggal maju mundur. Maaf ya, ngerepotin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wah, ngerepotin. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah salat subuh saudara. Alhamdulillah yang kami muliakan. Alhamdulillah kita selalu berperan, kita panjatkan dan kita Terima kasih. Pada hari ini kita mengatakan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir masih Indonesia untuk bersama-sama mendengarkan atau menimba ilmu di acara kajian pagi di minggu keempat. Pak Ustaz sebenarnya akan menjadi teori setelah berkenan meluangkan waktu untuk kita di masjid Mutiara berbagi ilmu pada kita semuanya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk seluruh rangkaian kegiatan pengajian pagi hari ini berikan rahmat dari Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Pak Ustaz, waktunya sampai dulu jaga. Nanti kalau Pak Ustaz ada waktu, kita diberikan kesempatan untuk mendalami apa yang telah Bapak sampaikan. Kami persilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan iman, Islam, ihsannya. Maka mudah-mudahan iman, Islam, dan ihsan yang sudah kita eksploitasi, kita manfaatkan dalam rangka tasyakur, bersyukur kepada Allah, hadir di Masjid Nurul Ittihad tercinta ini. Mudah-mudahan Allah semakin tambahkan nikmat dan Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan. Maka sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka aku balas 10 kali. Inna lillahi malaikatun siyah. Bahwa Allah punya tentara malaikat yang bernama malaikatun siyah. Yarudduna bisalamakum. SK-nya warawiri, mengitari bumi, mencari umat-umat yang berselawat kepada Rasulnya. Maka salawat kita, rindu kasih sayang kita kepada Rasulullah, meskipun kita ada di peninggalan permai, meskipun kita ada di Masjid Nurul Ittihad, bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, Rasul menyampaikan kepada kita, inna salataka ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat, salam, cinta, kasih, kangen, rindu kita tersampaikan kepada beliau. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Terima kasih kepada seluruh orang tua, para guru, para sepuh, para bini sepuh, Yayasan Nurul Ittihad, Ketua RKM beserta jajaran dan pengurusnya, orang tua, para guru, para hujjah, para hajjah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat inayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah kalau dengan manusia saja kita tak mampu berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah seseorang dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Mudah-mudahan seluruh yang peduli dengan Masjid Nurul Ittihad ini Allah bahagiakan fid darain, baik kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, pagi hari ini insyaallah ada 4 doa, harapan, ada 4 ganjaran, ada 4 aktivitas yang kita kerjakan dan pahalanya tidak ada henti-hentinya meskipun kita sudah tidak lagi di Masjid Nurul Ittihad. Betapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaannya, hanya karena 2 hal. Yang pertama, bahwa ciptaannya itu sangat penting, punya kemanfaatan. Yang kedua adalah sebagai janji Allah
menguatkan, mengabarkan kepada mereka-mereka yang patuh dan taat kepada perintah Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kalimat wal fajri, demi waktu fajar. Yang fajar ini selalu kita lalui setiap hari. Tapi sesungguhnya di fajar itulah ibadah kita rutinitas 5 waktu itu yang paling banyak disaksikan dan dipersaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum fajar Allah kumpulkan bala tentaranya. Hal minhum yastaghfirun, cari mereka yang beristighfar. Fa astaghfirulah, maka aku memaafkan dan mengampuninya. Hal minhum yurzakun, cari mereka yang minta rezeki. Fa arzuqulah, maka aku akan memberikan kepadanya. Artinya bahwa ketika Allah menyatakan wal fajr, bukan serta-merta ini adalah rutinitas pagi kita sholat di Masjidul Ittihad, tapi ini merupakan persaksian yang disaksikan oleh begitu banyak bala tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita disadarkan atas keabsahan dari apa yang Allah sampaikan. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu, subuh kita ini, masyhuda, dipersaksikan, dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya, dan makhluk yang lainnya mempersaksikan kita atas ketaatan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah kemudian bersumpah wal fajri wa layalin 'ashr. Bukan hanya fajarnya, tapi ada 10 hari yang Allah kemudian persaksikan. Allah bersumpah kepada kita. Di lain ayat Allah sampaikan wadduha, di waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu-waktu duha yang seringkali kita bertemu dan seringkali menjadi rutinitas kita. Bukan hanya kita yang mungkin berumah tangga atau yang bekerja, bahkan anak-anak kita yang sudah mulai offline, yang dulunya online, sudah kembali melaksanakan aktivitas duha. Dan dipersilakan ketika snack time itu, waktu mereka makan, ada bawa cemilan, ada bawa roti, dan seterusnya. Itu ada sekitar waktu 5 menit, 5-10 menit untuk melakukan sholat duha. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Ternyata di waktu duha itulah ada waktu yang Allah persilahkan untuk kita meminta dan memohon kepadanya, karena disitulah dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau emang rezeki itu masih di atas langit, maka turunkanlah. Wa in kana rizqi fil ardi, kalau rezekiku masih di dalam bumi, fa akhrijhu, maka tolong keluarkan. Fa in kana rizqi ba'idan, jauh. Ada orang peninggilan, kerjanya di Bogor. Ada orang Bogor, kerjanya di peninggilan. Kenapa nggak ditukar aja? Orang peninggilan ngantornya di peninggilan. Seringkali ada overlapping, domisili tidak sesuai dengan aktivitas bekerja dan mata pencaharian kita.
Maka disinilah kalau rezeki kita masih jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah. Wa in kana mu'siran, kalau sulit ditempuhnya, fayassirhu, maka mudahkanlah. Kalau kemudian masih abu-abu, tidak halal, tidak haram, fatahhirhu, maka sucikanlah. Bahkan wa in kana qalilan, kalau rezeki itu sedikit ya Allah, jangan kasih saya. Kasih siapa? Kasih tetangga aja. Kalau buat saya yang banyak aja begitu ya. Banyak berkah. Jadi mintanya banyak berkah. Ada orang yang kelihatannya rezekinya mengalir. Tiba-tiba udah umroh lagi. Tiba-tiba udah liburan lagi. Tiba-tiba udah nikahin anaknya lagi. Tiba-tiba anaknya yang nikah udah ngambil KPR rumah lagi. Tapi ada yang kelihatannya itu aja. Ribet rasanya. Maka Allah ciptakan duha ini sebagai pintu membukakan pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada 4 pahala yang tidak pernah terhenti meskipun kita sudah tidak lagi di Masjid Nurul Ittihad ini. Rasul sampaikan arba'atun, ada 4. Ujriya alaihim ujurahum ba'dal mauti. Biasa anak-anak kita kalau sore wahidun, 1 isnaini, 2 salasatun, 3 arba'atun. Anak-anak kita ini bukan hanya sedang bersenandung, tapi anak-anak kita ini sedang menciptakan suasana yang nantinya bahasa itu tidak berubah ketika kita berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah pertanyakan man rabbuka, ya, maka ada kalimat yang kemudian mirip dengan apa yang kita sampaikan kepada anak kita. Arba'atun, 4 hal, 4 perkara, 4 pahala yang tidak terhenti. Ujriya alaihim. Kalau Bapak Ibu belakangan hujan, itu biasanya melihat mana dataran tinggi, mana dataran rendah. Atau tidak hujan, kita melihat aliran sungai, got itu kerasa deres. Jalannya cepat. Nah ini namanya ujriyah, cepat, mengalir. Maka ada pahala yang terus mengalir, ujriyah alaihim, kepada mereka yang melaksanakannya. Ujurahum, pahalanya tidak sia-sia, tidak terhenti, ba'dal mauti, meskipun beliau telah wafat. Apa saja itu yang 4? Pertama kata Rasul, man mata murabitan fi sabilillah, mereka yang hidupnya sampai wafatnya murabitan, terikat, terkait dengan apa? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Jenderal Sudirman yang kemudian setiap hari ditanya apa yang membuat beliau kuat ketika keluar masuk hutan dan mengalami penyakit malaria. Yang beliau sampaikan yang pertama adalah dawamul wudu, selalu menjaga wudu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa ada dimensi di sini, ya, dalam perjuangan itu murabiton, terkait, terikat fi sabilillah, di jalan Allah.
Subuh ini kita sudah hadir di Masjid Nurul Ittihad. Maka kita sedang murabitah. Kita sedang merakit. Kita sedang menoreh. Kita sedang menggoreskan sejarah hidup kita kepada anak-anak kita. Ini ada yang kecil-kecil, yang ikut mamahnya, ikut bapaknya. Ada yang tidak kecil lagi, udah mulai muda. Ya. Juga ada yang kelihatannya punya anak 1, punya anak 2. Ya. Tapi ada juga yang kelihatannya punya istri 2, punya istri 3. Ya, artinya sudah, alhamdulillah tidak muda lagi. Ya, sudah aliran putih. Ya. Dari kesemuanya ini, kita sedang menggores. Kita sedang menorehkan sejarah, mengaitkan murabitan fi sabilillah. Jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita yang ikut ini merekam dalam otaknya bahwa pagi hari ini, bahwa setiap pekannya Masjid Nurul Ittihad melakukan kegiatan ubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajid, bahwa posisi terdekat hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Man shallal ghadata, siapa yang mengawali harinya, sholat pertamanya itu berjamaah subuhnya. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurunallah, dan mengingat Allah. Hatta taddu'i syamsu, sampai kemudian terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, dan dia salat 2 rakaat. Fa ajruhu kahajatin wa umratin tamah. Maka anak kita akan merekam bahwa ini adalah kesempurnaan haji dan umrah yang mabrur di sisi Allah. Andai jikalau umpama anak kita hanya mendengar, tidak mempersaksikan, tentunya dia hanya mendengar cerita. Tapi hari ini beliau ikut dengan kita, maka beliau menjadi pelaku-pelaku sejarah dalam skenario yang Allah sudah persiapkan kepada kita. Kita tidak lagi sibuk dengan diri kita, berangkat sendiri ke masjid, tapi kita berusaha menarik anak kita, menarik darah daging kita, menarik keturunan kita, yang nantinya luar biasa implikasinya. Ada kitab namanya Tanbihul Mughtarri, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Itu diceritakan ada ketika pada mahsyar orang-orang yang wafat dibangkitkan. Itu yang ada serta-merta kemudian langsung menuju pintu gerbang. Tapi ada orang yang kemudian tenang, duduk santai. Ditanyalah mereka yang kemudian tenang, fama baluka, kenapa nggak ikut ke depan? Karena di depan banyak makanan, banyak kenikmatan. Kenapa kok diam saja? Kenapa kok duduk anteng saja? Apa kata beliau? Ana ghaniyun minhu abada. Aku sudah cukup kaya dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Famal ghaniya anka, apa anugerah yang diberikan Allah kepadamu? Fala yakillah khamsa marrat, tidak kurang setiap harinya 5 kali anak keturunanku, darah dagingku, meskipun aku tidak lagi ada di buminya, beda alamnya, beda tempatnya, tapi masih ada kiriman. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighar. Masih ada anak kita yang kemudian mendoakan orang tuanya minimal 5 kali setelah salatnya. Ini artinya bahwa kalau pejuang-pejuang dahulu berjuang dengan caranya membebaskan belenggu
penjajahan di atas muka bumi negara tercinta Republik Indonesia ini dengan berbagai macam cara. Katakan Jakarta, itu kan dulu ibu kotanya di Mester. Mester itu sekarang Jatinegara. Aktivitasnya banyak di situ. Untuk menuju Mester, dulu saya kecil namanya masih Mester. Orang kalau belanja bahan, belanja yang gulungan-gulungan itu, bal-balan, kodian, itu masih di Mester. Belakangan Mesternya hilang, jadi Jatinegara. Jatinegaranya mulai redup, sekarang jadi pasar ikan. Ya, pasar ikan, kemudian pasar marmut, ya, pasar burung dan seterusnya. Ya, tergantung musimnya. Biasanya di pinggir jalan itu banyak. Dulu untuk menuju Mester, maka jalan yang paling bisa ditempuh adalah mana? Karawang, Bekasi, Cikampek. Akses-akses yang kemudian bisa masuk lewat darat. Maka terkenallah satu pejuang yang bernama Kiai Haji Muhammad Nur Ali yang kita kenal. Beliau Bekasi, Karawang, Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek. Itu luar biasa kalau kita ngobrol dengan santri-santrinya, orang-orang tua yang masih hidup, yang mengaku beliau muridnya, yang sekarang sudah tidak muda lagi. Itu dahulu beliau mengajarkan berjuang bukan dengan babu runcing. Ya. Ketika kita banyak aktivitas di Karawang itu ada surabi hijau. Nah, surabi hijau ini nggak pernah ada kecuali di Karawang katanya. Itu banyak beberapa yang cerita bahwa dulu ketika perjuangan dengan Kiai Haji Muhammad Nur Ali itu bukan bambu runcing karena belum kenal. Bambu runcing itu dikenal setelah batu bandring. Jadi sebelum bambu runcing ada batu bandring namanya. Batu bandring itu kain sarung, kemudian diisi batu, biasanya ganjil-ganjil 3, 5, 7, paling banyak 9 batu. Itu diikat sarungnya, sebelum dilakukan perjuangan esok harinya, malamnya dibacakan, didoakan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Ali. Dan fakta yang kemudian banyak diceritakan, kain sarung batu bandring itu bisa menghentikan tank-tank Jepang yang kemudian warawiri di antara Bekasi, kemudian Karawang dan seterusnya hingga Cikampek. Ini artinya orang-orang dulu itu murabitan, menguatkan, mengikatkan dirinya dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kemudian pada era yang saat ini berjuang semampu kita, fattaqullaha mastata'tum, dengan cara mengikatkan diri kita murabitan fi sabilillah, mengaitkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lagi kemudian melakukan aktivitas tanpa niat, tanpa tujuan, bahwa Islam lekat dengan misinya. Misi Islam adalah membebaskan manusia dari belenggu yang namanya kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang di Makkah, 13 tahun menanamkan akidah, 13 tahun kemudian menguatkan iman, 13 tahun meluruskan niat. Ketika Rasul menjadi imam, Rasul bilang, sawu sufufakum wastaqimu fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan safnya, karena lurus dan rapatnya saf adalah kesempurnaan salat kita. Dilihat sama Nabi, sahabat di kanan semua, kirinya kosong. 13 tahun
Karena Rasul selalu mengabarkan yang kanan itu jauh lebih baik daripada yang kiri. Ya gulam, wahai anak Adam, idza akalta fakul biyaminik. Kalau makan, makanlah dengan tangan kanan. Fa idza syaribta, kalau minum, fashrab biyaminik. Minumlah dengan tangan kanan. Sehingga sahabat terus mengaplikasikan dirinya dengan yang kanan-kanan. Ketika Rasul lihat yang kanan penuh, yang kiri kosong, maka Rasul kemudian mengingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna ayyaduna, mendoakan kepada siapa? Ala sufufil ula, mereka-mereka yang di saf pertama. Jadi kalau kosong masuk aja, gak usah main. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula, bahwa Allah kemudian memberikan kesempatan kepada kita dan didoakan di saf-saf yang pertama. Ketika sahabat kemudian diajarkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ada rasa kemudian lambat laun bertambahnya waktu, tidak segencar bagaimana diajarkan di awal. Maka Rasul kemudian mengatakan, innallaha astafa li malaikatihi subhanallah wa bihamdi. Ingatlah bahwa Allah memilihkan kata terbaik kepada malaikatnya dengan apa? Subhanallah wa bihamdi. Maka seketika itulah sahabat seharinya, duduknya, berzikirnya itu bisa sampai 4 atau 40 ribu. Bahkan dalam kitab A'lam Syiar Nubala itu disebutkan beliau-beliau sahabat tercinta itu bisa sampai 100.000 mengucapkan itu. Sofiyah, istri baginda kita Rasul, ketika Rasul tinggalkan sebentar saja untuk kemudian bersosialisasi dengan sahabat lainnya, ketika beliau balik sudah ada 4.000 butir kerikil-kerikil yang berpindah dari kanan ke kiri, dan itu dihitung oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bahwa sekali lagi perjuangan-perjuangan yang kemudian disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita bisa teruskan dengan perjuangan-perjuangan dengan cara membebaskan daripada belenggu-belenggu kemusyrikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalau urusan jinnya itu biar udah ada yang ngurus. Siapa Pak, Bu? Yang ngurus jin siapa? Gus Samsudin, ya, sama pesulap merah. Ya. Kalau kita ngurus kitanya aja, wal insa, manusianya, untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa anak kita yang sekarang kita bawa ke Masjidul Ittihad, tinggalnya satu atap dengan kita, pertanggungjawabannya masih di dalam kita. Kalau kita biarkan, tidak kita bangunkan, kadang-kadang kita bangunin, mamanya bilang, biar aja Pak, sekali-kali kan lagi libur. Padahal ini urusan akidah. Urusan akidah tidak mengenal toleransi untuk kemudian ada libur. Akan tetapi bagaimana akidah bisa menjadikan diri kita lebih kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perjuangan misi Islam adalah melepaskan manusia dari ras dan diskriminasi. Bahwa ketika ada orang Arab dengan non-Arab, bahwa ketika ada ikrar, ya, The Independence Day di USA misalnya, 14 abad yang lalu Rasul sudah mengajarkan
An-nasu min Adam. Bahwa kita manusia itu dari satu asalnya. Siapa? Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla ba'da arabiyyin wal ajamin illa bittaqwa. Tidak ada beda Arab dengan non-Arab kecuali takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak ada perjuangan dari pejuang-pejuang kita dahulu, rasanya sulit kita mendapatkan kenikmatan beribadah hari ini. Maka ada beberapa gubernur, kepala daerah yang seringkali mengadakan aktivitas keagamaan. Bahkan ada beberapa rumah dinas tidak dipakainya, tapi digunakan untuk aktivitas beribadah. Yang dulunya orang susah makan, sekarang kita bisa lihat hari Jumat itu ada warteg-warteg yang kemudian ada piring digantung di depannya. Kalau ada tanda piringnya, berarti hari Jumat itu makan gratis. Ada tukang-tukang jus yang kemudian di depan kiosnya digantung gelas. Maka dipastikan kalau hari Jumat jus melon, jus mangga, jus alpukat, jus semua dah itu dipastikan hari Jumat gratis. Bahkan banyak kalau kita berjalan itu Jumat berkah luar biasa. Dulu kalau kita kuliah subuh, pengajian subuh, ta'lim subuh, ya pengajian selesai. Belakangan tuh ada apa ini? Ada dua lagi. Karena tahu istrinya satu. Ya, kalau istrinya dua, tiga berarti. Ini artinya dulu kita tidak mengikat ini. Ini artinya bahwa sekali lagi perjuangan-perjuangan ini akhirnya kemudian memberikan pelajaran kepada kita dan anak-anak kita bahwa ketika agama, ketika perintah Allah, ketika apa yang sudah diperjuangkan Rasul lewat aktivitas-aktivitas di tengah perubahan-perubahan sosial budaya. Kita tahu budaya begitu cepat berubah. Di tengah perubahan-perubahan sosial politik, bahkan sekarang sudah mengarah. Di tengah yang jarang berubah adalah sosial ekonomi. Tapi di tengah perubahan-perubahan yang cepat ini, selalu timbul pertanyaan buat kita. What must we do now? Apa yang harus kita lakukan? Tak lain dan tak bukan adalah sama kita semua punya tanggung jawab untuk meluruskan akidah di hadapan anak dan generasi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ujriya alaihim ujurahum, pahala yang tidak terhenti adalah man 'allama ilman ba'dal mauti. Mereka yang mau alama ilman, menanamkan satu pelajaran, satu pemahaman yang kemudian itu dikerjakan sampai akhirnya beliau juga telah wafat. Orang-orang dulu seringkali mengajak kita beristighfar, ngajak kita lu ada apa-apa nyebut. Meskipun ketika suruh nyebut bukan istighfar, nyebut. Mestinya ketika nyebut adalah astagfirullahaladzim. Senang, susah, bahagia, berduka, suka, dan kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kitab namanya ta'lim muta'alim. Bagaimana saatnya kita menjadi murid, bagaimana saatnya kita kemudian menjadi guru. Ketika orang tua menitipkan anak kepada gurunya, itu kalau di sekolah,
Ketika dia pulang sekolah, al-ummu madrasatul ula. Ibu, ummi, bunda, mamake adalah madrasah pertama, guru pertama, sekolah pertama yang kemudian diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita tanamkan, apa yang kita ajarkan, kemudian dilaksanakan oleh anak-anak kita. Seperti tadi doa yang sering kali kita baca, kita ajarkan kepada anak kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ini luar biasa, membekas bahkan ketika orang tuanya tidak ada. Doa-doa ini masih terus dibaca bahkan ke anak, cucu, dan cicit-cicitnya. Ini yang kedua, bagaimana kita bisa menanamkan. Maka Imam Syafi'i ketika menjadi imam, dilihat makmumnya adalah orang-orang yang kemudian berpengalaman dan berpengetahuan. Maka beliau berzikirnya, hanya beliau yang bisa mendengar. Menurut Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, yang sekarang masih hidup dan masih menjadi mufti, suaranya itu bin nafsi, nafasnya kedengaran. Karena di hadapannya adalah orang-orang yang berpengetahuan. Tapi ketika dilihat tiba-tiba kemarin tidak terdengar zikirnya, kok sekarang terdengar? Fama baluka ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada apa sebetulnya wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ra'aitu sabiyan wa ra'aitu suyuhan rukka. Aku melihat tadi ada anak kecil dan aku melihat ada orang yang sudah tua renta. Maka ketika ada anak kecil dan ada orang yang sudah tua renta, anak kecil boleh jadi dia tidak tahu atau lupa. Orang yang sudah tua renta biasanya pada usia senjanya itu kembali kepada kekanak-kanakan. Ar-rijalu ma'at-tufulah. Ketika sudah pada puncak umur, maka kembali kadang pada ruang dan waktu ketika dulu masih anak-anak. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i mengeraskan suaranya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka di sini ada allama ilman. Maka kalau anak kita pergi ke masjid, sedangkan kita berhalangan, itu suka kita tanya, tadi zikirnya apa? Subhanallah, subhanallah. Tadi zikirnya apa? Mangap-mangap doang ya. Mangap-mangap doang? Iya. Anak-anak suka begitu, mengulang apa yang dilihat, apa yang ditatap, apa yang dialami olehnya. Maka disinilah penting kita kemudian mana'allama ilman ba'dal maut. Sampai kita wafat, kita tetap mengajarkan anak kita. Allah mempertanyakan kepada kita terkait Nabi Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada, tidakkah kalian mempersaksikan, melihat, menganalisa, belajar dari apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Yakub? Nabi Yakub ketika sudah datang kematian, itu memanggil anak-anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Udah beliau sadar, tidak lama lagi dipanggil anak-anaknya. Apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di. Anaknya dipanggil, apa yang nantinya kau sembah setelah ayah wafat. Apa kata anak-anaknya? Na'budu ilahak. Coba kita lihat di sini. Anaknya tidak bilang na'budullah, kami menyembah Allah. Tidak. Apa yang disampaikan anaknya? Na'budu ilahak. Kami menyembah Tuhanmu ya Allah. Kami menyembah Tuhanmu wahai ayah. Wa ilaha abaik, dan Tuhan kakek, bapak dari ayah. Itu artinya ayah
memberikan pelajaran terbaik tentang akidah kepada anak-anaknya. Dia tidak menyebut Allah, tapi apa yang disembah ayahnya, apa yang kemudian disembah oleh kakeknya. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ujriya lahu ma wujidat. Kalau tadi yang kedua adalah kita mengajarkan ilmu kepada anak kita, apa yang menjadi bisa untuk dipegang sampai wafatnya. Yang ketiga adalah man tasaddaqa bi sadaqatin, mereka yang bersedekah, maka ujriya lahu ma wujidat, maka Allah akan memberikan dia pahala yang tidak pernah terhenti. Maka ketika ada kesempatan, ya, ada Jumat berkah, ya, bukan kemudian kita tidak enak, bukan, tapi memang disitulah Allah buka keberkahan. Allah buka pintu-pintu keberkahan baik dari langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sholat berjamaah, bukan kita kemudian mengejar 27 derajatnya, tapi bagaimana ketakwaan dan ketaatan kita mengeksploitasi nikmat yang luar biasa, sehingga kita kemudian bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dengan penuh keadaban dan kesunahan. Boleh saja kemudian kita sholat, wudhu dan seterusnya, yang wajib-wajib saja, tapi adabnya kemudian kita jalankan dengan kita melakukan sunnah-sunnahnya, sehingga berharap kesempurnaan di dalamnya. Yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita kemudian bisa terus menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manfaat 4 diantaranya tidak terhenti pahalanya. Yang terakhir adalah man taraka waladan salihan yad'ulah, siapa yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan saleh, ya, maka tugas kita adalah menciptakan kesalehan sosial. Tanpa kesalehan sosial, sulit terwujudnya masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak menjadi Fir'aun baru, tidak menjadi korun baru, yang kalau kita ke Mesir itu ada Bahratul Korun, ya. Artinya apa? Lautan korun, karena disitulah korun ditenggelamkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan, sehingga 4 hal ini menjadi pahala kita yang terus bisa kita hantarkan kepada orang tua kita. Dan tentunya kajian subuh kita Ahad ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang tua kita otomatis. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manasyidah Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di bawahnya kita untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ramadhani. Tapi sebelumnya nanti mohon Pak Haji Tamri itu doa penutupan, nanti mohon dipandu untuk doa penutupan. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, kami persilahkan banyak disinggung tentang anak-anak dan cucu, mungkin yang tiap hari bergelut dengan atau bersinggungan dengan anak dan cucu. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada Pak Soleh dilihat di belakang. Tidak ada. Sebelah kanan saya Pak Haji Wahono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azhari untuk waktu untuk saya, dan saya mengisah mengenai pahala haji umroh yang sempurna itu diberikan kepada
orang atau orang yang sholat di masjid pada sampai suruh itu kan diberikan pahala umroh, haji dan umroh sempurna. Pertanyaan saya untuk wanita kan diutamakan sholat di rumah. Sholat di rumah, kemudian dia beribadah dengan proses yang sama, yaitu tadi suruh terus sholat suruh. Apakah pahalanya sama? Jadi ibadah haji, umroh sempurna untuk wanita. Yang kedua mengenai bahasa di akhirat, Ustaz. Kalau ada manusia meninggal, kemudian kan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, pertama kali Munkar dan seterusnya. Apakah komunikasi di akhirat menggunakan juga bahasa Arab? Komunikasi antar arwah itu, apakah ada komunikasi antara bahasa dan bahasa apa? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain, silakan. Kalau tidak ada, Pak Haji di Pramono, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang doa tadi, berdoa itu kan seringkali ego kita atau nafsu kita. Misalnya kita ingin rezeki yang banyak, ingin naik pangkat, ingin punya jabatan tinggi, dan lain-lain. Jadi berdoa itu seringkali adalah keinginan memenuhi nafsu kita. Nah, sesungguhnya Allah itu kan selalu memberi, baik dengan maupun tanpa doa. Nah, selalu bukan sifat Rahman dan Rahim itu selalu. Contohnya seperti kita ketika masih balita, belum pernah mengenal doa, tapi kebutuhan hidup kita kan, dan juga ketika kita dalam kandungan sebelumnya semuanya telah dipenuhi apa sudah kita sampai sekarang. Nah, sekarang mana yang lebih utama atau diutamakan antara berdoa dengan memuji Allah? Memang berdoa itu sangat baik dan doa itu dianjurkan oleh Allah. Kan dikatakan sombong kalau kita doa. Ya, tetapi kalau memuji Allah itu kan dasarnya tadi Allah itu selalu memberi, meskipun kita belum bisa berdoa atau tanpa berdoa, sehingga kita harus memuji mana yang harus diutamakan, mana yang lebih tinggi derajatnya antara berdoa dengan memuji Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di Nabrani. Tidak ada. Baik, Pak Ustaz, ada dua tenaga, Pak Haji Wamono dan Pak Haji Budi Pramono. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tadi dari ayahanda Bapak Haji Wahono, ya. Saudara Zahri, mohon maaf jadi ngerepotin. Dalam konteks pahala haji dan umroh, ya. Yang pertama adalah
wanita beribadah di rumah, ada dua riwayat yang menyatakan antara ayah dan anaknya. Ada Abdullah dan Ibnu Abbas. Kedua-duanya punya periwayatan yang sangat kuat. Abbas, ayahnya, menerima langsung dari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah, anaknya, karena memang sering berinteraksi dengan Rasul dalam beberapa hal, jadi ada 3 Abdullah yang sering kali berinteraksi dengan Rasul. Anak muda, biasa kalau anak muda itu kan semangatnya luar biasa. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini kemudian anaknya karena sering membantu Rasul, sering berinteraksi dengan istri beliau, Sayyidatina Aisyah. Maka wanita-wanita yang sholatnya di rumah atas periwatan Sayyidatina Aisyah yang didengar oleh Abdullah, dan wanita-wanita yang sholat kemudian di masjid dan musala, periwayatan yang didengar langsung oleh ayahnya Abbas dari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya dalam konteks manahij, metodologi ilmu hadis, tidak dinyatakan syadz. Syadz itu kontradiktif. Jadi ini bukan syadz. Ini sesuatu yang konteks waktu ketika Rasul menyatakan diperbolehkan karena sudah aminan, sudah mulai aman, sudah mulai terbangun kondisi yang kondusif. Ketika Sayyidatina Aisyah menyatakan itu, memang khaifan, suasana yang belum begitu nyaman. Bahkan Abdullah menyatakan nanti ada saatnya nanti waktu dipenuhi oleh orang-orang laki, ya, dzukara, orang-orang laki semua. Ya kita kenal Jumatan misalnya, ya, itu kan rata-rata laki-laki. Ya kan? Artinya ketika sholat di rumah ada riwayat yang kuat. Bahkan kalau ada kamar di dalam kamar, cuman jangan sampai nyusahin. Kalau ada kamar, ada tempat lagi tertutup, ada yang pernah jamaah masuk kotak. Jadi bikin kotak sendiri. Jadi kan kalau ada rumah di kamar terus tertutup, biasanya ada mihrab. Maka biasanya ibu-ibu itu kan suka punya sejadah sendiri, ya. Punya tempat sujud sendiri. Ya. Yang kemudian sholat di masjid dan mushola juga periwatan yang kuat. Bahkan kalau kita lihat sekarang, bapak-bapak kalau qiyamul lail itu jamnya jam 3:30-an. Tapi kalau ibu-ibu udah qiyamul lail jam 1 udah nongkrong dia. Rajinan ibu-ibu kalau qiyamul lail, apalagi kalau Ramadan saya perhatikan. Berangkat malam itu lebih banyak perempuan. Hanya saja nanti ketika 3:30 beliau pulang karena ingin masak sahur dan seterusnya. Bapak-bapak tuh baru datang jam 3:30. Beliau jam 1, jam 2. Kedua-duanya memiliki konteks yang dasar yang sama-sama kuat ketika terkait dengan pahala haji dan umrah sempurna, maka konteks yang disampaikan Rasul adalah man shallal ghadata, salatnya itu berjamaah. Maka kalau punya anak perempuan diajaklah berjamaah, maka boleh dikiaskan tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Begitulah Said Sabiq menyatakan dalam kitabnya. Mohon maaf saya agak batuk karena tadi dari puncak. Dari puncak saya lupa, saking enaknya angin sepoi-sepoi, saya nggak hidupin AC, pakai angin alam. Jadi sepanjang tol sampai sini saya pakai angin alam. Ternyata sampai sini kayaknya berasa juga anginnya.
Mestinya tadi pakai kacanya ditutup juga, dibuka aja, saking nikmatnya. Manusia kalau udah dikasih nikmat lupa ya. Jadi kayaknya mulai dikit-dikit. Satu itu, bahwa pengkiasan tetap mendapatkan, maka kita diusahakan untuk berjamaah, ajak anak kita untuk kemudian tidak lepas untuk beribadah secara berjamaah. Yang kedua, ya, bahwa al-mautu ka'adatihim, kematian rangkaiannya sampai persaksian dan bertemunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Barzah Al-Aslami menyatakan bahwa ada dua periwayatan. Yang satu dengan bahasa Arab tadi, ya, man robuka, seperti yang banyak diajarkan. Yang satu adalah bahasa diri kita. Maka Imam Syafi'i bersepakat juga dengan Imam Hanafi dan bersepakat juga dengan Imam Maliki bahwa al-a'mal suwarun kamilah. Apa yang kita kerjakan itu akan menjadi nanti amal yang membentuk. Ya, kalau kita sering beristighfar, maka mohon maaf lahir batin, kagetnya kita, maka istighfar. Alam bawah sadar kita kemudian tiba-tiba kalau kita sering terbiasa, subhanallah, alhamdulillah, insya Allah tidak loss. Tapi ada juga saatnya bawa motor, bawa mobil, kok udah nyampe aja di lampu merah, udah sampai sini aja. Alam bawah sadar kita kemudian membawa kita pada suatu tempat yang kita nggak sadari. Nah, maka menurut hadis Abu Barzah Al-Aslami, ya kan, dua-duanya ini, yang satu ya dengan berbahasa Arab, tapi yang kedua adalah dengan amal kita yang kemudian membentuk hasil daripada amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Allah Rahman, Rahim, Allah sangat pengasih, penyayang. Bahkan ketika seorang itu bermaksiat, tentunya ketika kita sudah bertobat, pastinya Allah berikan kemudahan. Maka mudah-mudahan apapun nanti, apakah bahasa Arab, apakah bahasa Jawa, apakah bahasa Betawi atau bahasa Sunda dan lainnya, Allah alam biswab, ya kan? Tapi keduanya mengarah kepada amal kita untuk kemudian terbiasa mengingat terus dan mendasari apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian ya. Yang kedua, dari ayahanda Bapak Budi Pramono terkait doa. Ya. Memang seringkali doa kita ini suka tidak suka, sadar tidak sadar, lahir dari emosi kita. Maka salah satu adab berdoa, etika kita berdoa adalah kita tidak mendikte. Kita menjadi sombong ketika kita sebagai hamba tidak mau meminta. Maka kita sepakat dengan apa yang disampaikan beliau. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam hadis dinyatakan dia akan mutakabbiran jabbar, dia akan menjadi hamba yang sangat-sangat sombong ketika tidak mau meminta. Padahal fungsinya itu kita adalah meminta. Maka ketika ada orang kemudian memuja, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang kemudian berdoa dengan apa yang diinginkannya, Allah tentunya akan kemudian memberikan. Sudah tahu apa yang kita maksud. Maka mana yang lebih tinggi derajatnya? Apakah kita memuji atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada suatu kitab namanya Al-Hikam. Hikam ini jamak dari hikmah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan banyak belakangan dibahas oleh forum-forum majlis. Seperti misalnya ada namanya Poskam, Forum Silaturahmi
masjid musola sekecamatan Ciledug. Kalau tidak salah Pak Camat itu saya perhatikan dalam medsosnya itu setiap minggunya hadir, bahkan sambutan terus. Pak Lurahnya juga saya perhatikan. Juga ada Habib Jindan dan beberapa habaib lainnya juga membahas kitab itu. Kitab Hikam namanya. Kitabnya mudah dicari, terjemahannya banyak. Yang menulis adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama Kanaan Mesir, lahir di Iskandariyah. Kalau ayah anda bunda lihat film di YouTube namanya Alexandria, itu adalah tempat lahir Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam hikmah yang ke-10, Al-Imam Ibnu Athaillah menyatakan hikmah al-ashirah, hikmah yang ke-10 adalah al-a'mal suwarun qa'imah. Amal itu laksana suar qa'imah, sesuatu yang bisa terlihat. Maka amal kita sama dengan robot, amal kita sama dengan tembok dan seterusnya. Tempo hari ada berita yang viral, ya, Pangeran Abu Dhabi itu dikawal oleh seorang robot yang besar. Bapak Ibu mungkin lihat beritanya, itu luar biasa, miliaran dolar untuk bikin itu, dan khusus mengawal Pangeran Abu Dhabi. Robot. Nah, beliau menyatakan bahwa al-amal suwarun qa'imah. Amal kita ini, ya, doa kita ini, ibadah kita ini, memuja dan memuji ini, itu seperti suwarun qa'imah, ya, sesuatu yang bisa terlihat. Tapi wa arwahuha wujudul ikhlasu fiha. Bedanya adalah dia punya ruh. Amal kita ini punya ruh. Doa kita ini punya ruh. Apa itu? Wujudul ikhlas fiha. Ada nilai keikhlasan. Apa itu ikhlas? Tarku ma siwallahi abada fi qalbina. Meninggalkan segala sesuatu apapun terkait dalam diri kita, terkhusus di hati kita, siwallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang bikin kopi. Ketika dia bikin kopi, ya kan, dia bikin dua. Yang satu, ya kan, ketika bikin kopi, bikin dua, yang satu buat bosnya. Berharap jabatannya naik. Berharap promosi kedudukannya naik. Berharap orang yang baik semakin baik dengan dia. Tapi ada orang yang lain bikin kopi dua karena merasa orang ini patut dibikinin kopi. Tanpa embel-embel apapun. Mau dia itu supervisornya, mau itu dia kepala cabangnya. Dia merasa orang ini suka kopi. Dan dia pantas dibikinin kopi. Kenapa? Lagi banyak kerjaannya. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah menggambarkan yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya adalah hamdan lillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memujinya, maka di situ ada kalam doa, ada doa-doa yang tersampaikan. Kita memuja Allah, memuji Allah karena Allah memang patut dipuja dan dipuji. Nanti bisa dilihat sejarah perang Khandaq. Sejarah perang Khandaq itu kalau kita datang ke Madinah, itu masih ada paritnya. Sahabat Salman Al-Farisi itu mensendandungkan satu bait syair yang mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang patut kita puji. Apa kata beliau? Laulaka ya Allah mahadaitin. Tanpamu ya Allah, tanpamu ya Allah, kita nggak dapat hidayah. Laulaka ya Allah, tanpamu ya Allah, masolaina, kita tidak akan mungkin sholat.
Maka ada perkataan Rabi'atul Adawiyah yang sangat terkenal. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Seorang abid, seorang yang sangat beribadah, ya, bisa dianggap tokoh sufi, ya kan? Beliau ada masjid Rabi'atul Adawiyah, tempatnya di Nasr City, di ibu kota Mesir, Kairo. Itu ada masjid besar namanya Rabi'atul Adawiyah, tempat beliau tinggal di situ. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak beribadah hanya karena takut masuk neraka, tidak. Juga tidak takut kemudian dilempar ke neraka, tidak. Hanya saja yang beliau takutkan tidak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau tidak mengharapkan surga, tidak. Beliau kemudian tidak takut dengan neraka, tidak. Sekalipun harus ke neraka. Tapi beliau sangat mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita bertemu dengan Allah, pasti kita di mana? Di surga. Maka memuji Allah menurut Imam Ibnu Athaillah, menurut Rabi'atul Adawiyah, lebih tinggi derajatnya, karena ketika kita beribadah tidak ada lagi iming-iming lagi, tidak ada pahala haji, umroh ini. Kita betul-betul hanya beribadah karena Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah memang patut disembah. Allah memang patut diikuti hukumnya. Allah memang patut untuk kita patuh dan taat kepadanya. Maka fungsi kita diciptakan hanya untuk illa liya'budun. Tidak ada yang lain kecuali beribadah. Ketika beribadah dengan baik tanpa apapun, hanya karena kita beribadah karena hanya Allah lah yang patut diibadahi, maka bentuknya adalah hamdan lillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bagian yang terus memuji, sehingga kita tidak lagi kemudian berharap yang lain kecuali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Di pertanyaan Pak Haji Muhammad.